Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng para ibu PKK RT 02 RW 05 Badut Karangbesuki ingkang tansah kula mulyaken, wabil khusus Sohibul Bait ingkang kula mulyaken, wabil khusus Bu RT Bu Bandi ingkang kula mulyaken, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang telah dikaruniakan, dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan yang penuh dengan rahmat ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan rutin paguyuban atau PKK ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, berkaitan dengan bulan Syawal ini, maka secara pribadi juga mungkin atas nama keluarga saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dosa yang kami lakukan, keluarga kami lakukan kepada banyak sedaya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang penuh rahmat ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Menerima semua amal ibadah kita, terlebih amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedaya menika selaku manungsa biasa, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama yaitu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hablum minan nas, hubungan kita bersama umat manusia yang lain. Manusia tidak lepas dari dua hal ini. Kalau banyak tidak bisa lepas dari dua hal ini, yaitu ibadah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah muamalah, hubungan kita dengan sesama umat manusia. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, agar semuanya menjadi benar dan dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita dianggap benar oleh Allah, lalu muamalah kita juga dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Itulah yang dikehendaki dengan sabda Rasulullah SAW bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka dia harus menggunakan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka dia harus menggunakan ilmu. Dan barang siapa ingin bahagia dunia dan akhiratnya, maka kita juga harus menggunakan ilmu. Intinya ilmulah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan kita selaku umat manusia, baik bahagia dunia dan bahagia di akhir. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, karena itulah penting bagi kita selaku umat manusia, sebagai makhluk, kita wajib beribadah. Nah, ibadah itu bisa dianggap sah manakala kita dasari dengan ilmu. Karena contoh saja misalnya sholat, sholat itu dianggap sah oleh Allah bila telah memenuhi syarat.
Di antaranya adalah harus suci dari hadas. Hadas ini mungkin bisa hadas kecil, bisa hadas besar. Nah, kita tahu kapan kita bisa suci dari hadas besar dan kapan kita suci dari hadas kecil. Ini juga harus didasari dengan ilmu. Lalu di antara itu adalah ada yang namanya wudhu. Wudhu kita dianggap sah bila dengan menggunakan ini. Lalu kita sholat kita dianggap sah. Ini juga apabila kita dasari dengan ilmu. Intinya kita beribadah kepada Allah bisa dianggap sah manakala ibadah kita didasari dengan ilmu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pula hubungan kita dengan sesama umat manusia. Hubungan kita dengan sesama umat manusia ini bisa dianggap benar. Ini apabila kita dasari dengan ilmu pula. Karena yang namanya manusia, yang mana manusia sebagai makhluk sosial ini, maka pasti butuh yang namanya hubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya PKK saja, kita tidak akan bisa melakukan PKK ini kalau sendirian, butuh dengan yang lain. Gak mungkin Bu RT PKK sendirian. Daripada PKK sendirian, mendingan PKK sama Pak RT. Karena itulah, karena kita mengadakan hubungan sosial dengan umat manusia, maka itu apabila ingin dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bila kita dasari dengan umat juga dengan ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara salah satu hal yang tidak lepas hubungan dengan umat manusia adalah hubungan saling bantu-membantu. Ini yang sering terjadi. Kita selaku umat manusia saling butuh satu dengan yang lainnya, saling butuh bantuan satu dengan yang lainnya. Yang kuat mungkin butuh dengan yang lemah mungkin butuh bantuan dengan yang kuat. Kemudian yang kurang ilmu butuh dengan yang banyak ilmu. Kemudian yang lemah butuh dengan yang kuat dan sebagainya. Karena itu umat manusia ini pasti membutuhkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang memudahkan urusan orang lain akan dimudahkan oleh Allah urusannya besok di akhirat. Orang yang memudahkan urusan orang lain dalam urusan dunia, maka oleh Allah orang ini besok akan dimudahkan urusannya di akhirat. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwa Allah itu mempunyai hamba yang oleh Allah hamba ini diciptakan untuk selalu membantu kebutuhan orang lain. Orang butuh apa dibantu oleh orang ini. Orang butuh tenaga dibantu, orang butuh modal dibantu dan sebagainya. Nah, dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah mempunyai hamba yang oleh Allah hamba itu diciptakan untuk selalu membantu terhadap kebutuhan orang lain. Dan Allah bersumpah bahwa orang yang seperti ini, yang oleh Allah dijadikan sebagai orang yang selalu membantu terhadap urusan orang lain, maka orang ini akan dimasukkan oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita yang namanya umat manusia ini harus saling membantu. Kalau ada orang yang membutuhkan, maka kita wajib membantu. Ibu-ibu yang saya hormati, nah biasanya kalau yang sering-sering ditanyakan kepada saya itu hubungannya dengan utang piutang. Nah ini utang piutang ini yang sering ditanyakan kepada saya. Terlebih utang piutang yang ada hubungannya dengan koperasi di PKK dan sebagainya. Sebagaimana
Saya itu sering ditanya, termasuk di RT saya sendiri, RT 6 itu sering terjadi seperti itu, termasuk juga di daerah Langsep sana. Itu sering ditanyakan masalah ini hutang piutang, simpan pinjam-pinjam yang berkaitan dengan koperasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pahala menghutangi orang lain, ini perlu saya garis bawahi. Pahala menghutangi terhadap orang lain ini jauh lebih besar daripada pahala sedekah. Saya ulangi lagi, pahala menghutangi orang lain ini lebih besar daripada pahala bersedekah. Makanya jangan kepengen ganjaran sokoke, nek kula butuh jenengan zaman utang ono kula. Sebab apa, Bapak Ibu yang saya hormati? Orang yang disedekahkan, saya bersedekah terhadap panjenengan. Ini bisa jadi saya pas sedekah terhadap jenengan ini pas tidak butuh. Tetapi ketika saya ini berhutang terhadap jenengan, maka berarti posisi saya ini adalah saya butuh. Sehingga ketika panjenengan menghutangi saya, maka jenengan ini bisa mendapatkan pahala ganda. Karena apa? Jenengan sudah bisa menyenangkan saya. Dan nomor dua adalah menyelesaikan atau membantu memudahkan urusan saya. Ini berbeda dengan sedekah. Sedekah kadang-kadang yang kita sedekah itu tidak butuh. Tetapi kalau orang yang berhutang ini biasanya sangat butuh. Walaupun ada orang yang berhutang itu bukan karena butuh, tapi karena hobi. Ada orang hutang itu bukan karena butuh, tapi karena hobi. Nah, karena itulah. Tetapi yang banyak orang berhutang itu adalah karena kebutuhan. Karena itu biasanya orang yang berhutang ini biasanya malu kalau dilihat oleh orang lain. Ini biasanya seperti itu. Kalau yang saya rasakan ketika saya misalnya pinjam terhadap teman saya hutang, ini saya malu apabila diketahui oleh orang lain. Nah, pertama yang akan kita sampaikan di sini adalah bagaimana kita itu dalam sebuah komunitas PKK, yang mana kita itu mungkin di dalam PKK itu ada uang kas dan lain sebagainya. Lalu uang kas ini dijadikan modal untuk simpan pinjam dan sebagainya. Bagaimana apabila kita simpan, apabila kita meminjam, lalu kita mengembalikan dengan uang yang lebih? Bapak Ibu yang saya hormati, dalam utang piutang, dalam syariat agama itu ada beberapa patokan. Patokan yang harus kita ketahui. Yang mana patokan ini? Apa patokan itu? Undang-undang. Kalau kita perhatikan, maka muamalah kita ini akan dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita ini tidak kita perhatikan, maka muamalah kita akan menjadi muamalah yang tidak dibenarkan oleh Allah dan tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah koperasi kadang-kadang ada simpan pinjam yang sifatnya saya pinjam nanti mengembalikan yang lebih. Nah, ini apabila tidak tahu caranya, maka akan terjebak dengan yang namanya riba. Ini dalam hukum Islam itu ada istilah riba. Lah, riba itu ini sesuatu hal yang dilarang. Apa sih riba ini? Riba, definisi riba adalah kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Ini saya perhatikan, mohon diperhatikan. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik bunga, saya ulangi lagi, setiap hutang piutang yang menarik bunga, maka itu namanya riba, dan riba itu diharamkan. Ini saya ulangi lagi, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang
yang menarik laba, menarik keuntungan, menarik bunga, maka ini akan menimbulkan riba, dan riba itu hukumnya haram. Contoh, misalnya saya berhutang pada koperasi, misalnya dengan sebagai petugas koperasi. Misalnya, Bu, saya hutang duit, pinten Pak Ali, saya pinjam uang 1 juta. Oke, saya akan memberikan pinjaman panjenengan 1 juta, tapi mangke panjenengan mengembalikan 1.100.000. Ini syarat ini muncul dari pihak yang pegang uang dari koperasi, atau munculnya laba tadi dari saya. Contohnya, Bu, saya pinjam uang koperasi 1 juta, nanti tak kembalikan 1.100.000. Ini yang dari saya. Dua-duanya ini adalah kategori riba. Dua-duanya ini adalah kategori riba, dan riba ini adalah diharamkan oleh syariat. Ya kan gitu. Lalu bagaimana? Kita ini punya modal, kita ini punya duit. Kalau duit ini nganggur, kalau gunanya gak dipinjamkan, ya gak ada manfaatnya. Kan begitu. Nah, karena itu mungkin yang sebagai Bu RT ini yang mungkin selaku penanggung jawab misalnya, maka bisa memanfaatkan uang ini sebagai pinjam meminjam. Bagaimana caranya? Agar tidak terjadi hukum riba. Tetapi dari pihak koperasi ini juga tidak dirugikan, akan tetapi juga tidak terlalu banyak keuntungannya. Bagaimana caranya, Bapak Ibu yang saya hormati? Hukum riba seperti itu, memberikan laba itu, ini termasuk hukumnya haram apabila ada unsur satu untuk memperkaya diri. Ya, yang jadi pertanyaan, kira-kira koperasi itu untuk memperkaya diri atau untuk kesejahteraan anggota? Nah, kesejahteraan anggota satu. Berarti tidak sesuai dengan unsur tadi. Yang haram adalah untuk memperkaya diri. Rentenir. Rolasan kalau menurut orang orang Madura, orang daerah sana itu rolasan. Ya, Pak. Oh, tenang. Nggih. Oh, ya. Tak boleh loh nih. RT kali mboten pareng. Mbok nek konangan berarti dijewel. Niku besok modot awake nek dikubur gak iso mingkup. Masa diukur sak meter kok pas mangke dikubur yo modot awake. Sing bumine lucu. Nah, niku pernah terjadi tenggen kula nyoto. Nah, bagaimana kita tidak terjadi seperti itu? Satu, unsur tidak memperkaya diri. Nomor dua, tidak disebut di tengah-tengah akad atau transaksi. Nah, ini. Contohnya bagaimana? Berarti boyo pulang itu pinjami saya duit saya itu butuh duit 1 juta nih. Nggih Pak, mangke jenengan kula pinjemi. Tapi ini kan Pak Ali, ini kan uang kas. Biar uang kas ini tidak habis begitu saja, maka nanti panjenengan ada istilahnya administrasi, ongkos administrasi pinjam meminjam. Jadi yang disebutkan di situ tidak bunganya, tapi administrasi selaku anggota koperasi atau anggota paguyuban PKK ini. Jadi bagaimana caranya? Cara begini aja. Bu, saya pinjam uang 1 juta. Oke, jenengan silakan pinjam 1 juta. Nanti mengembalikan juga 1 juta. Tapi nyuwun sewu Bu, karena panjenengan anggota, maka jenengan wajib nabung. Ya kan ngaten. Nabungnya pinten
nabungnya katakan kalau jenengan pinjam 1 juta, nabungnya 50.000. Misalnya, nanti karena panjenengan pinjam di koperasi, maka panjenengan ini mohon untuk mengisi kas koperasi. Jadi pinjamnya tetap 1 juta, mengembalikan juga 1 juta. Tetap mengembalikan 1 juta, hanya saja karena panjenengan anggota wajib nabung 1. Nomor 2, wajib ngisi kas. Maka berarti kalau dibulatkan kas plus tabungan panjenengan, jadi makin dengan hutang, ini punya duit dengan di sini. Jadi punya tabungan. Suatu saat makin dengan hutang, yo utang duitnya dengan dewi. Pinjam dengan uang dengan duit yang disimpan oleh Bu RT. Jadi nanti kalau sudah memenuhi kuota ya sesuai itu nanti pinjamannya. Lah nanti sehingga dibulatkan, maka tabungan plus kas adalah 10% dari pinjaman. Misalnya nih 10% dari pinjam. Monggo 10% jenengan bayar di tempat langsung. Monggo jenengan dibayar akhir. Monggo jenengan mencicil nggih. Monggo mencicil apa langsung? Mencicil. Nah, jadi yang menjadikan tidak haram itu 1, tidak disebutkan di dalam akad, dan itu nanti disebut bukan atas nama kelebihan daripada hutang. Hutang tetap mengembalikan sesuai hutangnya. 1 juta mengembalikan 1 juta. Hanya saja ada aturan bersama yang dibuat. Nek ono wong pinjam maka ada wajib nabung plus uang kas administrasi yang dibulatkan menjadi 10% dari pinjaman. Nanti mengembalikannya itu yang 10% kas dan tabungannya itu terserah, dibayar kontan langsung monggo di depan, dibayar kontan tapi di belakang monggo, dicicil tiap bulan nggih monggo, dicicil tiap hari monggo, tapi nanti kumpulnya adalah 10% dari hutang. Ini di antara solusi